Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Abdullah Muaz Mufli dari kelompok 2 akan mempresentasikan activation energy and temperature depends of rate constant atau ketergantungan konstanta laju terhadap energi aktivasi dan temperatur. Eh, Sebelumnya terima kasih kepada Bu Elma yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan materi kami, dan juga kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Abdullah Masufli, lalu ada Anet Gabriela Nuralia, ada Anissa Febi Nur Rahmasari, ada Diva Farhani Hakim, dan Gania Ayu Utami. Uh, Next. Untuk materinya ada teori tumbukan atau kinetik, ada faktor yang mempengaruhi tumbukan, hubungan tumbukan dengan energi aktivasi, hubungan teori tumbukan dengan laju reaksi, dan persamaan Arrhenius. Next. Untuk teori tumbukan akan dipresentasikan oleh Diva. Silakan. Oke, terima kasih saudara Muas. Yang pertama ada teori tumbukan. Pada teori ini digambarkan partikel-partikel suatu reaktan bertemu secara bertumbukan. Dan ketika proses tersebut berlangsung, ada dua kemungkinan. Ada yang dapat menghasilkan reaksi dan ada yang tidak menghasilkan reaksi. Di bawah terdapat 3 istilah yang kita pelajari, yaitu pertama ada tumbukan efektif, yaitu tumbukan yang menghasilkan reaksi. Kedua ada energi minimum. Jadi pada teori ini adanya energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel reaktan untuk bertumbukan secara efektif atau untuk menghasilkan adanya reaksi. Nah, energi minimum itu disebut juga dengan energi aktivasi. Nah, efektifnya suatu tumbukan itu ditentukan oleh 3 faktor, yaitu ada pengaruh energi kinetik, habis itu ada arah partikel, dan yang terakhir frekuensi terjadi tumbukan. Yang pertama ada pengaruh energi kinetik. Nah, jadi dari energi kinetik itu atau energi aktivasinya, jika dia tidak cukup, maka molekul-molekulnya akan terpisah seperti pada gambar. Jika dia energinya cukup, maka akan memutuskan ikatan-ikatannya dan terbentuk ikatan baru. Seperti pada gambar terbentuk molekul HI. Nah, yang kedua ada pengaruh arah tumbukan. Jadi ternyata orientasi atau sudut pertumbukan juga mempengaruhi akan terjadinya atau menghasilkan reaksi. Pada gambar ini ada reaksi NO dengan NO3. Yang terakhir frekuensi terjadi tumbukan. Semakin sering terjadinya tumbukan partikel, maka semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif. Hal ini juga akan bergantung dengan adanya jumlah konsentrasi, suhu, dan juga mempengaruhi energi kinetik yang nanti setelah ini akan dibahas. Selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Muas. Silahkan. Oh ya, sebelumnya tadi Diva udah menjelaskan tentang tumbukan. Jadi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tumbukan harus kita selami lebih dalam tentang energi aktivasi. Jadi tumbukan tadi kan untuk menghasilkan sebuah produk itu kan harus terjadinya tumbukan efektif ya. Nah, jadi tumbukan tersebut terlebih dahulu membentuk molekul kompleks yang dinamakan molekul kompleks teraktivasi. Jadi, molekul kompleks teraktivasi itu yang setelah terjadi tumbukan efektif. Lalu, supaya molekul-molekul dapat bereaksi, maka harus terjadi tumbukan di mana molekul-molekul harus mempunyai energi minimum untuk bereaksi. Energi aktivasi merupakan energi minimum yang diperlukan untuk bereaksi pada saat molekul bertumbukan. Fungsi energi aktivasi adalah memutuskan ikatan-ikatan pada reaktan sehingga akan terbentuk ikatan baru pada hasil reaksi.
Pada sebagai contoh energi aktivasi ada pada reaksi gas hidrogen dan yodium yang mempunyai persamaan reaksi sebagai berikut. Lanjut, Tip. Nah, ini untuk penggambaran grafiknya, ini energi, ya, sini, energi aktivasi. Lalu, eh, selanjutnya, next, Dip. Langsung ke faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tumbukan. Yang pertama ada konsentrasi larutan, yaitu di gambar itu kan dilihat ya, ada konsentrasi yang rendah sama konsentrasi yang tinggi. Kalau misalkan dari gambar dan pakai logika kita, kalau misalkan konsentrasinya rendah, berarti partikel yang ada di dalam sebuah cairan itu dia kemungkinan untuk bertumbukannya lebih kecil daripada yang konsentrasinya tinggi karena zat yang ada di dalamnya kecil sedikit, jadi chance untuk melakukan tumbukannya lebih sedikit daripada konsentrasi yang tinggi. Nah, dari konsep tersebut dapat apa namanya disimpulkan kalau misalkan semakin banyak konsentrasi maka tumbukan akan lebih sering terjadi atau bisa dibilang eh, laju laju reaksi semakin meningkat jika konsentrasinya tinggi. Demikian juga sebaliknya. Lalu yang selanjutnya adalah luas permukaan. Nah, semakin halus bentuk suatu zat untuk massa yang sama akan mengakibatkan semakin luas permukaan zat tersebut. Menurut teori tumbukan, semakin luas permukaan partikel, semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel. Hal tersebut dapat diilustrasikan pada gambar tersebut. Jadi bahasanya karena semakin apa namanya semakin banyak partikel yang ada walaupun dengan massa yang sama, maka tumbukan akan semakin sering terjadi. Nah, dari gambar di situ memberikan informasi kalau serbuk Fe bereaksi lebih cepat jika dibandingkan dengan batangan Fe atau batangan besi. Fenomena ini disebabkan oleh serbuk memiliki luas permukaan lebih luas daripada kepingan Fe yang tadi disebutkan. Hal ini berakibat lebih cepat laju reaksinya yang berbentuk serbuk daripada yang berbentuk batangan. Lanjut. Nah, selanjutnya ada eh, karena faktor temperatur. Nah, di gambar ada informasi kalau misalkan yang temperaturnya lebih tinggi, jumlah partikel yang bertumbukan lebih banyak, lebih cepat daripada yang temperaturnya rendah. Hal ini disebabkan oleh eh, pada temperatur yang tinggi, energi kinetik pada sebuah partikel akan lebih besar yang mengakibatkan partikel bergerak lebih cepat dan tak terarah. Kemudian kemungkinan jumlah tumbukan semakin banyak sehingga laju reaksi meningkat. Lalu selanjutnya ada katalis. Berdasarkan teori tumbukan, pengaruh katalis pada laju reaksi berkenaan dengan energi pengaktifan reaksi, energi aktivasi. Katalis positif yaitu katalis yang digunakan untuk mempercepat reaksi kimia memberikan suatu mekanisme reaksi alternatif dengan nilai energi aktivasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai energi aktivasi tanpa katalis. Energi aktivasi yang semakin rendah akan menyebabkan partikel yang mempunyai energi kinetik yang cukup untuk melakukan tumbukan efektif sehingga reaksi dapat terjadi dengan energi yang lebih sedikit, atau dengan energi yang sama dapat membuat reaksi yang lebih cepat. Zat yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi tersebut disebut katalisator, sedangkan zat yang berfungsi untuk memperlambat laju reaksi tersebut disebut sebagai inhibitor. Pada gambar berikut dapat diketahui bagaimana kinerja katalis sehingga dapat mempercepat laju reaksi. Nah, ini. Jadi kalau misalkan ada tanpa katalis, energi yang dibutuhkan lebih banyak. Sedangkan kalau misalkan dengan katalis, energinya lebih sedikit digunakan. Lanjut. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya.
Baiklah, terima kasih Saudara Muaz. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan tumbukan dengan energi aktivasi. Molekul yang bergerak akan mempunyai energi kinetik. Jika gerakannya semakin cepat, maka semakin besar pula energi kinetiknya, yang akan diubah menjadi energi vibrasi. Apabila energi kinetik pada mulanya besar, maka molekul yang bertumbukan akan bergetar kuat. Sebaliknya, apabila energi kinetik yang awalnya kecil, maka molekul hanya terpental tetapi tidak akan hancur, yaitu tetap masih utuh. Next slide. Nah, simpulan singkatnya dapat disimpulkan bahwa bertumbukan harus memiliki energi kinetik total atau lebih besar daripada energi aktivasi. Energi aktivasi yaitu jumlah energi minimum yang diperlukan untuk memulai reaksi kimia. Apabila energi sistem lebih kecil daripada energi aktivasi, maka molekul tetap utuh dan tidak menyebabkan perubahan akibat tumbukan. Nah, partikel yang terbentuk sementara oleh molekul reaktan membentuk hasil reaksi yang dinamakan kompleks teraktivasi atau dinamakan juga suatu keadaan transisi. Nah, energi aktivasi sebagai zat penghalang. Energi aktivasi sebagai zat penghalang ialah mencegah molekul yang berenergi kurang untuk bisa bereaksi. Disebabkan oleh jumlah molekul reaktan dalam suatu reaksi bisa sangat banyak, sehingga terjadi keberagaman kecepatan dan energi kinetik molekul. Umumnya, molekul yang bertumbukan yaitu molekul yang gerakannya paling cepat dan mempunyai energi kinetik yang cukup melampaui dari energi aktivasi. Tumbukan efektif dapat terjadi jika tumbukan mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. Gambar di bawah ini merupakan contoh tumbukan yang bisa ataupun tidak menghasilkan reaksi antara hidrogen dan molekul iodin. Dapat dilihat persamaan antara hidrogen dan iodin dan gambar sebelum terjadi tumbukan dan sesudah terjadi tumbukan. Sebelum terjadi tumbukan, partikel-partikel harus memiliki energi minimum atau energi aktivasi. Teori tumbukan dan energi aktivasi. Dalam teori tumbukan dan energi aktivasi, suatu reaksi kimia dapat berlangsung apabila terjadi interaksi atau tumbukan antara molekul-molekul reaktan. Tetapi hanya tumbukan efektif yang akan menghasilkan suatu zat hasil reaksi. Efektivitas suatu tumbukan ditentukan oleh posisi atau arah tumbukan dari molekul dan energi kinetiknya. Teori tumbukan dan energi aktivasi ini sangat bermanfaat untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, seperti menaikkan harga energi kinetik atau menurunkan harga energi aktivasi, dan laju reaksi kimia yang dapat dipercepat. Nah, katalis pada energi aktivasi. Sebelumnya, Saudara Muaz sudah menjelaskan apa itu katalis. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang katalis pada energi aktivasi. Energi aktivasi dengan menggunakan katalis akan lebih kecil jika dibanding dengan energi aktivasi tanpa menggunakan katalis. Semakin kecil nilai aktivasi, maka reaksi akan semakin mudah terjadi. Sebelum ditambahkan katalis, maka akan sedikit terjadi tumbukan pada partikel. Setelah katalis ditambahkan, maka energi aktivasi akan turun karena terjadi tumbukan partikel yang lebih banyak. Katalis berfungsi menurunkan energi aktivasi dengan mengubah mekanisme reaksi, yaitu membuat tahap-tahap reaksi menjadi mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah. Next slide.
Nah, di sini ada beberapa manfaat katalis, yaitu katalis bermanfaat untuk menurunkan energi aktivasi suatu reaksi dan meningkatkan laju reaksi. Katalis bekerja dengan meningkatkan frekuensi tumbukan antar reaktan, mengubah arah tumbukan reaktan sehingga memperbanyak jumlah tumbukan efektif. Menurunkan ikatan intermolekuler antar molekul reaktan atau mendonorkan densitas elektron kepada reaktan. Dan yang terakhir, katalis membantu reaksi untuk berlangsung lebih cepat menuju arah kesetimbangan. Ketika reaksi sedang berlangsung, maka akan terbentuk zat kompleks teraktivasi dan letaknya berada di puncak energi. Jika reaksi dapat terjadi, maka penguraian zat kompleks teraktivasi akan memberikan hasil reaksi. Nah, hubungan antara energi pengaktifan dengan energi yang dilepaskan akan ditunjukkan pada gambar yang tertera. Gambar ini menjelaskan tentang energi aktivasi dan energi yang dilepaskan pada suatu reaksi yang sedang berlangsung. Next, Steve. Nah, ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anet. Hubungan tumbukan dengan laju reaksi. Laju reaksi dinyatakan sebagai besarnya perubahan konsentrasi hasil reaksi atau reaktan dalam satuan waktu, atau dapat dinyatakan sebagai pertambahan konsentrasi molar salah satu produk tiap satuan waktu, atau laju pengurangan konsentrasi molar salah satu reaksi. Sebagai contoh, pada reaksi sederhana, A direaksikan oleh B menghasilkan C. Apabila konsentrasi B tetap dan konsentrasi A dijadikan 2 kali, maka laju reaksinya akan menjadi 2 kali pula. Jika konsentrasi A tetap, tetapi konsentrasi B dijadikan 2 kali, maka laju reaksinya menjadi 2 kali pula. Dalam reaksi yang tidak sederhana, partikel-partikel reaktan yang bertumbukan tidak langsung menghasilkan hasil akhir. Hal ini bisa terjadi pada reaksi yang melibatkan satu jenis reaksi atau lebih. Dalam reaksi di mana terlibat lebih dari 2 partikel, contoh persamaan reaksi ada di bawah ini. Contoh persamaan tersebut tidak mungkin akan terjadinya disebabkan tumbukan sekaligus antara 4 partikel pada titik dan satu saat yang sama adalah tidak mungkin terjadi. Kemungkinan hanya terjadi pada tumbukan antara 2 partikel. Oleh sebab itu, reaksi yang tidak sederhana diperkirakan berlangsung tahap demi tahap yang dalam halnya hanya terjadi tumbukan antara 2 partikel untuk setiap tahapnya, seperti contoh di atas. Hubungan faktor-faktor yang mempercepat laju reaksi dengan teori tumbukan. Sebelumnya, hal ini sudah dibahas, namun saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang laju reaksi dapat dipercepat dengan peningkatan konsentrasi reaktan. Hal itu karena dengan meningkatnya konsentrasi berjumlah partikel akan bertambah pada volume tersebut dan akibatnya tumbukan antar partikel lebih sering terjadi. Tumbukan yang banyak memungkinkan tumbukan yang berhasil akan bertambah sehingga laju reaksi meningkat. Inilah yang menyebabkan konsentrasi sebagai faktor yang mempercepat laju reaksi dengan teori tumbukan. Contoh yang mempercepat laju reaksi karena konsentrasi ini adalah perhatikan reaksi asam klorida dengan kapur tulis yang mengandung kalsium karbonat yang menghasilkan gelembung gas karbon dioksida. Dengan persamaan reaksi tersebut, jika dibandingkan dengan HCl2n dan HCl1n, reaksi CaCO3 dengan HCl4n memberikan gelembung gas terbanyak pada waktu yang sama. Jika dibandingkan HCl berjumlah 1n, jumlah gelembungnya yang dihasilkan HCl2n lebih banyak. Ini membuktikan bahwa laju reaksi akan semakin cepat jika konsentrasi semakin besar. Lalu ada laju reaksi dapat dipercepat dengan peningkatan temperatur. Lalu ada laju reaksi dapat dipercepat dengan peningkatan temperatur. Temperatur suatu sistem merupakan ukuran dari rata-rata energi kinetik dari partikel-partikelnya. Jika temperatur naik, maka energi kinetik partikel juga akan bertambah, sehingga akan bertambah kemungkinan terjadi tumbukan yang berhasil dan laju reaksinya meningkat. Pengaruh
temperatur pada laju reaksi ini dapat dinyatakan di kehidupan sehari-hari, dimanfaatkan untuk mengawetkan makanan. Agar makanan lebih tahan lama, kita biasanya menyimpan makanan tersebut dalam lemari es. Laju reaksi akan semakin lambat jika temperatur reaksi semakin rendah. Reaksi pembusukan akan diperlambat dengan menyimpan makanan dalam lemari es. Karena temperatur di lemari es dapat membekukan dan memperlambat reaksi pembusukan dalam makanan. Atas dasar teori tumbukan, adanya energi yang cukup dari suatu tumbukan akan menghasilkan suatu reaksi. Di samping adanya energi yang cukup, jumlah tumbukan juga berpengaruh. Jika tumbukan antara partikel yang berhasil lebih banyak, maka akan lebih cepat juga laju reaksinya. Di sini saya akan membahas sedikit pengecualian. Laju reaksi meningkat dengan meningkatnya temperatur. Contohnya, waktu yang diperlukan untuk merebus telur pada 100 derajat Celcius adalah 10 menit, yang lebih singkat jika dibandingkan dengan pada temperatur bersuhu 80 derajat Celcius dengan waktu sekitar 30 menit. Contoh sebaliknya, cara yang lebih efektif untuk mengawetkan makanan adalah dengan menyimpan pada suhu di bawah 0, yang akan memperlambat laju pembusukan oleh bakteri. Untuk menjelaskan perilaku ini, pada awalnya kita harus mengetahui bagaimana reaksi tersebut dimulai. Dalam teori kinetik molekul gas dinyatakan bahwa molekul gas sering bertumbukan satu dengan lainnya. Biasanya benar dan sangat masuk akal jika kita menganggap bahwa reaksi kimia dapat berlangsung sebagai akibat dari tumbukan antara molekul-molekul yang bereaksi. Kinetika kimia ditinjau dari segi teori tumbukan. Dapat kita perkirakan laju reaksi akan berbanding lurus dengan banyaknya tumbukan molekul tiap detik atau sebanding lurus dengan frekuensi tumbukan molekul. Rumusnya laju sama dengan banyaknya tumbukan per detik. Di sini saya akan membahas persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius adalah rumus untuk ketergantungan suhu tingkat reaksi. Persamaan ini diajukan oleh Svante Arrhenius pada tahun 1889 berdasarkan karya kimiawan Belanda Jacobus Hendrikus van Hoof yang telah mencatat pada tahun 1884. Persamaan ini memiliki aplikasi yang luas dan penting dalam menentukan laju reaksi kimia dan untuk perhitungan energi aktivasi. Arrhenius memberikan pembenaran fisik dan interpretasi untuk rumus tersebut. Persamaan Arrhenius juga memberikan nilai dasar dari hubungan antara energi aktivasi dengan laju proses reaksi. Ketergantungan pada konstanta kecepatan reaksi terhadap suhu dapat diungkapkan oleh persamaan ini, yang dikenal dengan persamaan Arrhenius, yaitu K sama dengan A dikali E pangkat min EA per RT. Dari persamaan Arrhenius terlihat bahwa laju reaksi dalam hal ini diwakilkan konstanta laju reaksi semakin besar saat reaksi terjadi pada temperatur tinggi yang disertai dengan energi aktivasi rendah. Next. Di mana EA adalah energi pengaktifan atau energi aktivasi dari reaksi dengan satuan kilojoule per mol. R adalah konstanta gas sebesar 8,314 Joule per mol K. T adalah suhu mutlak, dan E adalah dasar dari skala logaritma alami. Kuantitas A mewakili frekuensi tabrakan dan disebut faktor frekuensi. Hal ini diperlukan sebagai nilai konstanta untuk sistem bereaksi yang diberikan atas kisaran suhu yang cukup luas. Persamaan di atas menunjukkan bahwa konstanta kecepatan berbanding lurus dengan A, dan oleh karena itu terjadi tabrakan frekuensi. Karena tanda minus yang terkait dengan eksponen EA per RT, tingkatan konstanta berkurang dengan meningkatkan energi aktivasi dengan suhu yang meningkat. Next. Persamaan ini dapat diungkapkan dalam bentuk yang lebih mudah dengan mengambil logaritma alami dari kedua sisi, yaitu ln K sama dengan ln A dikali E pangkat min EA per RT atau ln K sama dengan ln A min EA per RT. Persamaan di atas dapat mengambil bentuk dari persamaan linear, yaitu ln A sebagai Y, min EA per R sebagai M, 1 per T sebagai X,
ln A sebagai B. Next. Untuk reaksi yang sama, namun dijalankan pada suhu yang berbeda, beberapa nilai konstan dapat dicoret seperti ln A, dan didapatkan persamaan Arrhenius sebagai berikut. Ln K2 per K1 sama dengan EA per R dikali 1 per T1 min 1 per T2, di mana K2 adalah konstanta laju pada kondisi variasi, K1 adalah konstanta laju awal, EA adalah energi aktivasi, R adalah konstanta gas sebesar 8,314 Joule per mol K, T1 adalah suhu awal, dan T2 adalah suhu variasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.